Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sodri wa sri amri haqqan katam lisahi wa qawlu qawli amma. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Panicing beserta rekan perangkatnya, yang kami hormati pembahasan, penetapan dan pengesahan rencana kerja pemerintah desa RKPD tahun 2023 Desa Panicing, Kecamatan Baturadin, 29 September 2022 berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. Musyawarah pengesahan penetapan dan pengesahan RKPD tahun 2023. 4. Penandatanganan berita acara. 5. Pembacaan doa, dan yang ke-6 penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum musyawarah dimulai, kami akan memberitahukan bahwa pelaksanaan penyusunan RKPD dilaksanakan oleh tim RKPD yang dibentuk keputusan Kepala Izin Baturadin dengan agendanya sebagai berikut. Tahapan penyusunan RKP yaitu 1. Pembentukan tim penyusun RKP. Kemudian yang kedua, pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Yang ketiga, pencermatan ulang RPJM. Yang keempat, penyusunan rancangan RKPD dan BURK 2024. Kemudian yang kelima, musrembang desa, pembahasan rancangan RKPD dan daftar usulan RKP desa yang telah kita lalui bersama untuk musrembangnya. Kemudian tibalah pada kesempatan siang hari ini merupakan tahapan musyawarah desa pembahasan dan pengesahan untuk penetapan RKPD tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi lancarnya acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan baca malam. Tingkat acara yang selanjutnya itu sambutan. Alhamdulillah. Kita berikan begini. Alhamdulillah pada siang mengibatkan waktunya sama-sama biasa bersilakan Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu baik Bapak Ibu yang hormati bersama saudara, terima kasih memfasilitasi pada kali ini dengan kesibukan panjenengan semuanya sudah menyiapkan diri yang menanti undangan malam siang. Alhamdulillah nih ketika bal-balan ini 4-1 ya. 5-1 jadi senang sudah ditandatangani. Baik, sebelum itu mohon izin Pak Ades, ini jam 3 kita harus selesai ya, jam 3 harus selesai. Hanya kami sudah perhitungkan pilihan kita bisa nanti barangkali menurut kita semuanya ini ada yang lebih efektif, lebih prioritas dan bisa kita lakukan. Oke, mungkin untuk awalan bisa yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, kemudian untuk sambutan yang selanjutnya
sambutan Kepala Desa Pamijen kepada Guru Bapak Agus Marko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita semua. Pada siang hari ini alhamdulillah bisa terlaksana, karena memang berbagai hal siang hari ini kita bisa mengadakan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDes, rencana kerja pemerintahan Desa Pamijen untuk tahun 2023 pada saat ini. Begitu cukup melelahkan ya, sudah tahapan-tahapan kita sudah lalui. Nah, pada siang hari ini mari kita sama-sama untuk pembahasan dan penetapan serta pengesahan. Kalau ini sudah selesai, kita sudah alhamdulillah lah bisa mandat kerja. Karena di sisi lain juga masih banyak yang harus kita kerjakan. Ini dari pemerintahan kabupaten yang masih sekali, yaitu samping ini terus-terusan bisa rapat di kabupaten di kecamatan. Alhamdulillah bisa kita jalankan semuanya, dan ini adalah untuk ke depan insya Allah di tahun 2023 apa yang telah kita bahas, terus kita bisa menetapkan dan juga pengesahan untuk rencana kerja di tahun depan. Mari kita sama-sama melihat, mengoreksi, kembali rencana-rencana pemerintahan Desa Pamijen untuk di tahun anggaran 2023. Itu saya sampaikan. Ini gayanya Pak Nono, Wisman dan Bier. Kabeh ngantuk, tapi bagaimana lagi, kita semangat terus. Itu semangat untuk bekerja. Dan kepada teman-teman BPD ini ya, selamat sugeng Mas Teguh, para tukang ini ucapannya gitu loh. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Pokoknya mari kita sama-sama untuk pembahasan dan penetapan serta pengesahan RKPDes tahun 2023. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita mulai buka acara yang sudah kita rencanakan. Terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pamijen atas sambutannya. Meningkat acara yang selanjutnya merupakan acara inti, yaitu musyawarah pembahasan penetapan dan pengesahan RKPDes tahun anggaran 2023. Sebelum musyawarah ini kita mulai, nanti akan dipimpin oleh Ketua BPD Desa Pamijen. Perkenankan saya selaku Ketua Tim RKPDes, Ketua Tim Penyusun RKPDes tahun 2023, mengulas kegiatan yang menjadi tujuan kita sesuai dengan SDGs untuk tahun 2023 yang mana telah kami bagikan. Itu semuanya sudah pegang untuk BPD-nya, semua sudah pegang. Monggo untuk bisa dicermati bersama, kemudian nanti kita musyawarahkan barangkali ada kegiatan yang perlu dibahas pada kesempatan hari ini. Tidak akan saya bacakan semuanya karena pada waktu musyawarah rencana pembangunan musyawarah waktu itu sudah kami bacakan. Untuk itu akan kami cermati saja bagian-bagian yang penting untuk kegiatan yang kita anggarkan untuk penyelesaian peningkatan aula balai desa kita dengan sarprasnya
yang bersumber dari kabupaten. Kemudian juga dari dana desa yang menurut isu strategisnya bahwa untuk desa mandiri itu dana desa barangkali nantinya memang boleh untuk penyelenggaraan. Makanya di situ diplot untuk sumbernya itu dari kabupaten dan dana desa. Ini yang bisa dibahas di kegiatan penyelenggaraan hubungannya dengan pembangunan aula balai desa. Kemudian yang berikutnya ini merupakan kegiatan rutin nih untuk bidang pembangunan di bidang pendidikan, kemudian juga kesehatan. Sepertinya sudah tidak ada yang sebanyak 85 juta kalau dihitung per desa dikalikan di banyak bidang lanjutan dan aplikasi yang Jeponggo nanti dikembangkan di musyawarah yang akan dipimpin oleh Ketua DPD kita bersama kita tetap bareng sehingga nanti di tahun 2023 APBDes kita sesuai apa yang diharapkan sesuai skala prioritas desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa perubahan yang kemarin kita tunggu-tunggu nanti cenderungan orang metu, tapi ternyata di akhir ini malah kita diberi lebih yang harusnya pengasaran di jalan Mangga RW 2 itu di RW 1 jalan Mangga itu RW 1 dikasih 100 juta, tapi ada 1 juta kalau ini jadi cuma hanya dipakai 85. Kita bersyukur itu padahal kita agak ini, tapi Allah memberikan yang terbaik begitu. Dan untuk batas desa yang Putrosari Kamijen tertutup dari situ, jadi dari mulai batas desa Putrosari Kamijen nanti terpampang di sana istilahnya selamat datang masuk desa Kamijen. Alhamdulillah itu yang tadinya sama sekali kita nggak ini loh ya, sudah kita tunggu-tunggu sampai kadang-kadang kita istilahnya beban mental terus terang begitu. Tapi yang sangat-sangat ini yaitu syukuri balai desa, renovasi balai desa itu sampai yang turun itu 150 juta, satunya lagi 175 juta. Dan yang akhir tahun yang tadinya tidak disangka dan tidak diduga yang ada di selatan lapangan itu loh, itu ya alhamdulillah Pak Imanuddin. Jadi permasalahannya di sana kalau kita untuk memanjangkan lapangan anggarannya itu ada pemburukannya itu 1 M. Jadi kita tidak mampu begitu. Jadi insya Allah nanti di tahun 2023 kita berdoa bersama, kita sudah berjuang, mudah-mudahan dapat kita nanti di situ namanya support center yang akan ditangkis anak futsal dan semuanya itu ada di satu tempat dan itu nanti bisa kita sewakan itu yang bisa kita ingat, mudah-mudahan tidak dilakukan. Itu aja tambahan saya. Kurangan pamit dari sebagainya betul. Nah, kalau laki-laki harus gini, misalkan kalau memang dana yang ini kan tepat, karena susah kalau itu betul proses dari apa
Tidak orang itu, tidak berkok. Jadi kalau dipertimbangkan dengan kondisi halaman atau tanah kita yang seperti ini, kita akan berbangun dengan desain seperti ini. Jadi perlu kita pertimbangkan. Coba kalau kita rapi sudah selesai, nanti kan kebingungan parkiran itu kan kalau ketika ada acara-acara yang besar. Nah ini mau dipertimbangkan. Oh yang lain dari ini. Ya, mungkin sih saya yang ingin tahu aja cuma ya bisa paham bahwa ini pointer ya, cuma kadang-kadang kita tata laksana operasional gimana caranya program itu ya maaf lah ya, mungkin kadang-kadang berpikirnya itu sebenarnya segala sesuatu itu simpel. Oke lah, sebenarnya sifatnya memang secara struktural harus diganti. Tapi jika ada hal-hal yang kita itu bisa melakukan sebuah kreasi. Kalau kami tidak terlalu mau pola, mungkin saya juga bukan pelayanan yang optimal pada masyarakat itu yang paling juga. Artinya apa? Mungkin juga artinya ketika kita berbicara anggaran untuk kita juga jangan maaf ya, jangan terus ngayeworo. Kalau memang nggak butuh ya bos, hanya guru ini orang terlalu terbuka, mereka dan mungkin menurut memang butuh banget. Padahal kita nggak butuh banget hanya untuk mengejar kegiatan fisik, mungkin tetap. Cuma di sini saya mungkin ini monggo lah ya, monggo terserah. Ya memang itu kebutuhan masyarakat, masukan dari masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun pembangunan sosial yang bersaing. Artinya apa? Membangun fisik itu sebenarnya hal yang menurut saya diharapkan gampang. Jadi dipercepat, itu penting. Ada untuk center miliar atau 5 miliar atau mungkin 1 juta atau 1 juta. Yang orang-orang budaya bukan dari hasil. Tapi kalau pembangunan sosial ini adalah pembangunan poster gitu ya. Artinya pelatihan sosialisasi penyuluhan penyadaran lingkungan hidup lah. Ini mungkin yang saya katakan tadi mungkin adalah inisiasi gitu. Yang misalnya katakanlah secara berkelanjutan karena tujuan kita adalah SDGs, Sustainable Development Goal gitu. Target pembangunannya berkelanjutan. Kan seperti itu. Terus itu yang ketiga. Yang ketiga, pembuatan rambu-rambu dalam bisa mungkin saya agak teknis, ada pembuatan teknis dalam kurung CCTV. Mungkin saya pikir bukan itu, tapi satu cemburu di tiap perempatan. CCTV sama sekali diberi 24 boleh apa? Mau motor orang tua kan enggak. Itu jadi artinya apa? Kita mengeluarkan uang itu benar-benar dan jangan diulang lagi. Memang anggaran negara kita borong itu pakai baru. Jadi ini juga ikut mencintai anggaran ini. Jadi kita tetap diharapkan kalau nanti kita tidak dan manfaatkan misalnya. Terus ini kegiatan pemanfaatan tanah pekarangan kawasan rumah pangan lestari dan kebun bibit desa. Nah, ini kalau menurut saya ini harus didampingi dengan sebuah kebijakan Perdes atau apa. Tapi yang Perdes itu memang mengena. Jangan hanya kita pintar produksi Perdes. Karena untuk produksi Perdes sebelum habis 10 peso oke pasti di Google gitu kan. Artinya gini, kegiatan pemanfaatan tanah pekarangan. Ini misal, ini saya hanya berandai-andai. Misal gini, coba buat kebijakan pertama, kebijakannya apa? Wong waya melalui betul nakis kita pekarangan sukses, saya yakin. Gawe Perdes sepasal kok. Siapapun yang memelihara ayam tidak boleh dilepaskan.
Di program ini kegiatan pemanfaatan tanah pekarangan kawasan rumah lestari dan budidaya itu sukses lah. Saya yakin itu, seyakin-yakinnya. Karena apa? Hambanya tidak ada. Hambanya kan ini. Oh, adalah berlombok lah, susu ayam itu pas bobon. Itu loh, ini pas ini. Pas Dan semuanya kita juga sangat membantu kami pemerintah desa Marinjen masukannya. Namun BBD adalah mitra PNB. Jadi mundurnya maju mundurnya desa ya BBD ya ikut. Apalagi untuk penyusunan perdes, penyusunan perdes itu kan dapat persetujuan BBD. Ya monggo kita kalau mau membuat perdes ya aduh kita bareng-bareng. Tidak ada salahnya juga berawal dari BBD. Ayo perdes kita mau bikin perdes ini, ya kita fasilitasi monggo kita duduk bareng membuat perdes apa yang menjadi tujuan yang disampaikan Pak Ketua tadi. Jadi ya monggo kita bekerja sama dalam penyusunan perdes yang disampaikan tadi, diantaranya tadi perdes lingkungan hidup. Nah, untuk lingkungan hidup yang sering menjadi usulan warga itu tentang sungai, kebersihan sungai itu membuang sampah sembarangan. Sebenarnya itu juga di samping kita sudah mempunyai KSM sampah, juga masih ada warga yang membuang sampah sembarangan dan itu di sungai. Nah, itu yang menjadi usulan warga itu ya tentang sungai itu kebersihannya belum terjaga. Kemudian juga kebersihan di lingkungan warga yang kurang terjaga, yang belum diikuti KSM sama juga. Nah, untuk itu monggo kalau memang kita mau menerbitkan sebuah perdes ya monggo kita dari dengan bareng apa yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana, apa yang menjadi tadi diusulkan dan yang mengenal kali tadi memang betul seperti itu. Juga tentang perdes ini tentang hanya seperti kami tidak hanya di Kabupaten Babelan dan juga di kabupaten lain. Kemarin waktu kami mengadakan studi ini ke Pamekasan di Babelan juga orang-orang itu ada KLPM itu ya akan bilang makanya di sana itu ada itu dianggap. Jadi jika ada yang kebakaran yang punya tanaman itu ya suka ada itu mati seperti itu. Sembilan karena itu merupakan hal itu harus dimatikan seperti itu jangan bisa seperti itu. Kalau kita jadi terbiasa tidak paham makanya apa yang telah disukai Pak Bupati ya bagus sekali karena memang menjadi permasalahan sekolah itu bagi yang suka tanaman di sekitar rumah itu kendalanya memang ada ujuk-ujuk ada kebijakan pemerintah harus menganggarkan ini kita sudah aman karena sudah masuk di RKP seperti itu. Jadi memang RKP itu sangat luas. Kemudian tadi masalah ini mesin pencacah itu pencacah sampah itu bantuan dari gubernur untuk tahanan pangan waktu itu 20 juta dari bantuan provinsi. Memang waktu itu menjadi skala prioritas kami untuk kegiatan persampahan. Sampai kita waktu itu mengadakan studi banding ke Jogja masalah sampah itu tujuan kami ya untuk menggunakan mesin itu menjadilah sebuah yang sangat bermanfaat untuk desa. Jadi diantaranya untuk dicermati satu itu pembangunan taluk dan kali ranci. Ini kali jaya dan Kemoa. Ini sudah usulan dari bertahun-tahun. Dari 2018. Apabila ini menjadi prioritas program kita, nanti mau kita angkat juga ini. Terus sedikit ini mungkin tadi yang untuk bidang pertanian dan peternakan. Poin 2 itu kan pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana. Ini kan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat ya. Mungkin itu penekanannya lebih ke manajemen airnya. Jadi maksudnya gini, perbaikannya itu dalam rangka untuk membagi debit air supaya berimbang. Karena contoh sekarang gini, kasusnya saat ini dari mulai depannya Pak Ulum itu sampai ke Bengkok Lurah itu kan agar lagi turah-turah bagusnya nggak jadi masalah. Tapi agar lagi kering
karena banyak tersedot di daerah itu, di sebelah atasnya itu dari dam belakang saya ke atas ini lebih terserat karena bocornya ini banyak banget. Nah, penekanannya lebih di situ Pak Kandes, supaya nanti yang di ujung di bongkongnya dengan yang diharapkan itu bisa maksimal bertahan. Kalau saya amati di situ katanya 25% kayaknya tingkat kebocoran air gitu. Ini kalau kurang-kurang ini orang masalah, wah harus mulai kurang, wah berpatu, kok kolesterol atau gitu. Ini makanya mungkin lebih ke manajemen sumber airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD, Bapak Komunitas Presiden, dan Ketua Divisi Pemerintahan. Ini sebetulnya menarik karena Anda sudah disebut yang desa itu. Jadi tidak sembarangan desa itu melakukan kerjasama sesuatu yang miliknya itu harus ada pekerjaan mengatur hal itu atau aspek A boleh kerjasama dasarnya itu miliknya tapi boleh karena itu menjadi kewenangan aset kita bersama. Itu ada. Nah, untuk membentuk ke situ tentunya ada tadi badan kerjasama antar desa harus dibentuk. Dan saya siap dan kawan-kawan sudah siap. Dan ini bisa menjadi agenda di 2023. Ayo kita inisiasi, kita golkan biar desa juga gampang melakukan, terus BPD gampang memonitoring dan memberikan solusinya. Karena Pak, ini hal penting. Berikutnya adalah kalau saya menyinggung tentang sport center, saya sudah 6 tahun sedikit mengerti ini miliknya apa namanya budgeting dan budgeting. Di Pak Ijen itu PAI cuma satu pilihannya di Pak Ijen itu masih taat dan konsekuen dengan sesuatu. Artinya kalau saya bilang buat ada yang terus dari sini kita dari banyak atau revisi ini sehingga di sini keberkahan dapat dana alokasi dan itu salah. Sehingga untuk mencapai ke sana bahwa senyatanya seluruh aset desa itu kan milik masyarakat, milik desa itu secara organik ataupun perangkat tidak ada yang memiliki, dia hanya silakan mengolah. Ya, di dalam olahan itu pun kita harus mengeluarkan aset desa itu bisa ya, ini X tanah X sekian, nomor X sekian, sertifikat sekian dikerjasama atau disyaratkan. Namanya kerjasama tentang aset desa itu ada 4, baik itu suara, pinjam pakai, kerjasama, BGSBC. Aset-aset dari itu yang boleh diolah nanti itu memerawat aset desa itu mana aja yang diperbolehkan. Kan tentunya Pak tidak akan kembali. Oh ini sama saja. Oh enggak, ini sewa. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Ini seperti itu. Biarkan kalau saya biarkan desa itu berkembang dengan subsidi tentunya sendiri mengolah desa dibanding ya benar. Itu fungsinya seperti itu. Aku nggak ini. Aku pekerjaan itu aja. Saya nggak mau. Berikutnya adalah
Tapi saya juga akan bertanya ke Presiden awal, karena sudah kebetulan bahwa pemasukan itu 64 penyalurannya. Saya optimis ini dalam sehingga karena ada sebuah asosiasi yang 50 penawaran itu tambah poin kan kalau memang penawaran tambah di dalam IDN itu tidak bisa membangun. Satu kekurangannya di Pamigen itu adalah ini ketahanan lingkungannya dan sosial itu tidak memiliki ruang terbuka hijau. Artinya kurang dari penduduk sekian harus sekian gitu loh. Dan jumlah lapangan harusnya berapa deh? 6 ya? 6 minimal 6 itu nggak terpenuhi. Sehingga ada orang bagus ini mesti harus ada sekian 6 lapangan. Siapa yang memanfaatkan? Ya khusus orang desa Pamigen. Bagaimana itu bisa disyaratkan? Ya bisa. Silakan aja diatur oleh desa sendiri. Nah, hal-hal semacam itu nanti masuk ke bagian ternyata kalau support center itu misalkan boleh dikerjasamakan. Artinya boleh disewakan. Yang itu nggak boleh. Mungkin aset desa itu merugikan orang di tepi sungai. Itu jangan nanti yang lewat seperti itu, sehingga tidak sekali yang alat sepertinya sama di proses tapi tetap 2023 paling. Dan aku mengharapkan dihitung bulan berapa kali dalam 1 tahun terjadi proses musyawarah desa, baik itu diinisiasi secara reguler seperti penetapan APBD, laporan dari setiap APBD, APBD. Di luar itu ada enggak? Contoh, ternyata ada orang mau memanfaatkan tanah asetnya desa Pamigen. Itu kan ada musyawarah. Si ujuk-ujuk tiba-tiba kudu Pak Kades tertarik, tapi saking tertarik, bulas nggak masang. Dan kisi menurut dia ini mesti nggak buat apa? Seperti itu, nah itu harus dipasang. Nah, selanjutnya adalah apa yang disampaikan tentang isu-isu strategis yang disampaikan oleh Gus Sekjen. Memang ini aturan adalah Permen Desa itu keluar sama PSK itu paling cepat. Itu 3 bulan sebelum berakhir tahun, tapi Oktober akan keluar. Ini di masa-masa sehingga isunya adalah untuk BLTDD dalam ini bantuan jaminan sosial itu 25% dari mampu dana desa. Siapa yang berhak? Kemarin saya edukasi Pemda Papua dan oleh Pak cara sosial itu ada 2 ramah, mungkin produktif sama mungkin non produktif. Standarnya adalah kalau yang produktif berarti di usia 15 sampai 64 tahun dalam kategori bawah usia untuk produktif. Itu bisa diselesaikan dengan cara menyebutkan dari BUMDes, dari pangan, pendampingan UMKM itu bisa, tapi sifatnya sebutan bisa jangan itu muter lagi. Pak, kalau kita harus kelompok, sekarang nggak boleh kelompok yang sama kelompok itu sudah kalau bisa ada komitmennya pokoknya sungguh dari sana, nanti pokoknya bisa berkembang. Dengan BUMDes kan sudah berbadan hukum boleh. Tinggal urus NIB-nya, baru-baru masih itu sudah selesai NIB-nya. Seperti itulah. Bagaimana kalau yang langsung dikasih tunai, ya itu yang tidak produktif. Pekerja yang salah mungkin, maka kamu dimakan kerja, apalagi sendirian. Nah, ini kan butuh kecamatan kita, butuh kesadaran kita legowo.
Gak yakin, seyakin-yakinnya panitia masih bohong. Karena apa? Untuk mengentaskan pencapaian SDG 1. Desa tanpa kemiskinan dan yang kedua tanpa kelaparan. Karena mau setinggi apapun, semewah apapun, kalau SDM-nya karena mati lapar, pikirannya belum masih goyang-goyang. Sehingga saya mengatakan, ayo kita inisiasi untuk yang tadi yang sungai. Kita setuju Pak bahwa desa itu ada yang bukan masalah harus ada persen tentang lingkungan kaitannya dengan daerah aliran sungai. Itu digolkan, jadi nanti ketahuan bahwa lebih sungai itu nggak boleh seperti ini yang boleh kayak gini. Nah terus tentang apakah itu sungai yang milik pemeliharaannya desa atau tidak, nanti teknis desa yang kita kembalikan. Kalau misalnya itu pemeliharaannya kabupaten, boleh nggak desa ikut membangun? Jangan sampai kita bangun malah salah, bukan kemenangannya. Karena kan desa punya perdes tentang kemenangan desa. Dan itu pun harus dipahami bareng-bareng gitu. Dan terakhir malah saya ingin Pak BPD dan Pak Kades tolong warga saudara kita yang miskin ya, itu ya belum teraliri air bersih, mohon salurkan pipa rumah tangga. Apa dana desa boleh kok, boleh banget. Kita malah minta itu dan BPD mohon pasti bisa apal saudara kita berapa sambungan rumah SR yang belum teraliri dengan kamsimas ataupun dengan air bersih, itu malah penting gitu. Nah, sehingga nanti kita harus bersih, ya tinggal pilihan, itu kebijakan. Kita punya tugas ini kan nggak full profit. Misalnya yang miskin, ya subsidi dia cuma bayar 500, yang biasa mungkin 800.000, tapi personalnya nggak kolek. Terus misalnya yang rumahnya bagus gitu ya, nggak apa, kan lebih baik mengasih dan begitu Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Saya tahu gitu ya, ini dengan saya ya karena tahun ini adalah tahun pertama untuk menjadi moga-moga setelah selesai itu nanti tinggal Pak Haris ingin atur kepada kabupaten Pak, boleh nggak moga lagi selesai ini sudah berapa tahun kayak gitu Pak. Oh ternyata nunggu dulu pemeliharaan 3 bulan, jadi kita tinggal tunggu 3 bulan, oh 1 semester. Oh ternyata di 2023 Desa Mandiri boleh untuk biaya balai desa, berarti nunggu di Perlu berubah. Ya sama kan tuh Pak. Ya, iya. Oke. Matur nuwun Pak Teguh, bahwa saya ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Pak Kades dan Ketua BPD. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Kepala Desa Kamijin,